Ketegangan antar negara terus meningkat, sementara konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai wilayah dunia. Bahkan di Amerika Serikat, diskusi mengenai keamanan nasional, kekuatan militer, serta potensi konfrontasi global semakin memanas. Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit orang mulai bertanya-tanya, apakah umat manusia sedang bergerak menuju fase sejarah yang lebih berbahaya? Menariknya, pada periode yang sama, berbagai fenomena tak biasa juga tampak bermunculan. Dari kemunculan makhluk langka dari kedalaman laut, hingga tornado dahsyat yang menghantam permukiman, bahkan suara-suara misterius yang terdengar di langit. Rangkaian kejadian ini membuat banyak orang berhenti sejenak dan merenung, apakah semua ini hanya kebetulan alam semata, atau justru menjadi semacam isyarat halus bahwa dunia sedang memasuki masa yang menuntut manusia untuk lebih introspektif. Pada suatu pagi, di sebuah jembatan yang membentang di atas pantai, beberapa orang sedang berlari santai seperti biasanya. Saat mereka mencapai bagian tengah jembatan, salah satu pelari tiba-tiba memperlambat langkahnya dan menoleh ke arah air di bawah. Awalnya, yang terlihat hanyalah kilauan panjang berwarna perak yang bergerak samar di bawah permukaan. Namun dalam beberapa detik, saat air bergelombang dan bentuknya semakin jelas, pelari lain pun ikut berhenti dan ikut mengamati. Sesuatu yang tidak lazim sedang muncul dari laut. Tubuhnya panjang luar biasa, bergerak lentur mengikuti alunan ombak. Permukaannya memantulkan cahaya pagi, berkilau seperti logam yang dipoles. Di sepanjang punggungnya tampak sirip merah tua yang memanjang dari kepala hingga ke ekor, bergetar halus mengikuti arus air. Makhluk itu tidak berenang dengan cepat, ia justru tampak melayang perlahan, seolah-olah hanyut mengikuti gerakan laut. Sesekali, bagian kepalanya muncul sedikit ke atas permukaan sebelum kembali tenggelam, memperlihatkan lekukan tubuhnya yang panjang bergelombang tepat di bawah air. Makhluk itu adalah oarfish, salah satu penghuni laut dalam yang paling misterius. Ikan ini dikenal memiliki tubuh yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai sekitar 9 meter atau hampir 30 kaki, menjadikannya salah satu ikan bertulang terpanjang di dunia. Namun yang membuatnya semakin menarik bukan hanya ukurannya, melainkan habitatnya. Oarfish biasanya hidup di kedalaman ratusan hingga ribuan meter di bawah permukaan laut, wilayah yang hampir tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Karena hidup di kedalaman ekstrim, manusia hampir tidak pernah melihatnya dalam keadaan hidup. Itulah sebabnya kemunculan seekor oarfish di dekat permukaan, apalagi di bawah sebuah jembatan yang ramai, menjadi peristiwa yang sangat langka. Beberapa orang segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut, sementara yang lain hanya terdiam, terpaku menatap ke arah air, mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pengalaman pertama menyaksikan makhluk seperti itu secara langsung, bukan melalui foto atau film dokumenter. Namun yang membuat kisah ini semakin menarik, kejadian ini ternyata bukan satu-satunya laporan yang terjadi. Dalam waktu yang tidak lama, laporan serupa mulai bermunculan dari berbagai wilayah pesisir lainnya di Amerika Serikat. Para nelayan dan warga yang tinggal di sepanjang garis pantai mengaku melihat sosok panjang berwarna perak mendekati permukaan laut. Ada yang menemukannya terdampar lemah di tepian, sementara yang lain hanya melihatnya sekilas sebelum menghilang kembali ke dalaman. Rekaman video dan foto pun dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam banyak tayangan, tubuh panjang itu tampak berkilauan terkena cahaya matahari, sementara sirip merah di sepanjang punggungnya menciptakan tampilan yang begitu mencolok, hampir terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Di berbagai budaya pesisir dunia, kemunculan ikan ini memang bukan sekadar fenomena biasa. Oarfish telah lama dikenal dengan julukan ikan kiamat. Dalam kepercayaan masyarakat Jepang, makhluk ini disebut Ryugu no Tsukai atau utusan dari istana dewa laut dan diyakini muncul sebagai pertanda akan datangnya gempa bumi atau tsunami. Kepercayaan ini semakin kuat setelah sejumlah kemunculan oarfish terjadi sebelum bencana besar seperti gempa dan tsunami Jepang tahun 2011. Namun, penjelasan ilmiah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Para peneliti dan oceanografer menjelaskan bahwa kemunculan ikan laut dalam ke permukaan bisa disebabkan oleh perubahan suhu air, pergeseran arus laut, atau gangguan pada ekosistem di dasar laut. Bahkan, studi ilmiah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang terbukti antara kemunculan oarfish dan kejadian gempa bumi. Meski demikian, bagi banyak orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, hal yang paling membekas bukan hanya wujud makhluk itu, melainkan waktunya.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai wilayah di dunia memang dilaporkan mengalami perubahan alam yang tidak biasa. Cuaca ekstrim, bencana mendadak, dan fenomena langit yang sulit dijelaskan muncul hampir bersamaan. Ketika makhluk dari kedalaman laut tiba-tiba menampakkan diri di hadapan manusia, sebagian orang mulai bertanya, apakah ini sekadar kebetulan langka atau ada sesuatu yang sedang bergerak jauh di bawah permukaan dunia yang belum kita pahami? Dalam banyak teks keagamaan, termasuk Alkitab, laut sering digambarkan sebagai simbol kekuatan besar yang berada di luar kendali manusia. Dalam Kitab Wahyu, tanda-tanda yang berkaitan dengan laut kerap muncul ketika tatanan dunia mulai terguncang. Ini tentu tidak berarti bahwa setiap fenomena alam adalah nubuat. Namun, berulang kali manusia diingatkan bahwa alam bisa menjadi momen refleksi, sebuah panggilan untuk berhenti sejenak dan memikirkan arah hidup. Dan ketika makhluk langka dari kedalaman samudra tiba-tiba muncul di hadapan manusia, mungkin pertanyaannya bukan hanya mengapa ini terjadi, tetapi juga apa yang seharusnya kita pelajari darinya. Sementara itu, di tempat lain, kekuatan alam menunjukkan sisi lainnya yang jauh lebih nyata dan menghancurkan. Komunitas-komunitas di wilayah pedalaman seperti Union City dan Three Rivers tiba-tiba berubah menjadi pusat bencana ketika badai besar menerjang sebagian daerah Branch, Cass, dan Saint Joseph. Dalam hitungan menit, suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi kekacauan total. Atap-atap rumah terangkat dan beterbangan seolah-olah tidak lebih dari lembaran tipis. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya dan terlempar ke udara. Jalan-jalan yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi puing-puing kayu patah, logam bengkok, serta sisa-sisa bangunan yang hancur. Beberapa lingkungan bahkan hampir rata dengan tanah. Rumah-rumah yang telah berdiri selama bertahun-tahun kini hanya menyisakan fondasi dan potongan dinding yang berserakan. Dalam sekejap, tempat yang dulunya penuh kehidupan berubah menjadi pemandangan yang sulit dikenali, sebuah pengingat nyata betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuatan alam. Bagi banyak warga yang selamat, pemandangan setelah badai terasa seperti adegan yang biasanya hanya mereka lihat di layar televisi, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka sendiri. Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa tornado sebenarnya merupakan bagian alami dari sistem cuaca, khususnya di wilayah Amerika Serikat bagian Midwest dan Selatan. Fenomena ini terjadi ketika udara hangat dan lembab di permukaan bertemu dengan udara yang lebih dingin dan kering di atas, menciptakan badai kuat yang dalam kondisi tertentu dapat berputar dan membentuk pusaran angin yang sangat merusak. Tornado sendiri adalah kolom udara berputar dengan kecepatan tinggi yang menghubungkan awan badai dengan permukaan bumi, dan dalam kasus ekstrim, anginnya bisa cukup kuat untuk merobek bangunan dari fondasinya. Jadi, secara ilmiah, kejadian tersebut memiliki penjelasan yang jelas. Namun, yang membuat banyak orang terus memikirkan peristiwa ini bukan sekadar kekuatan badai itu sendiri, melainkan waktu dan rangkaian kejadian yang tampak saling berdekatan. Hanya beberapa hari sebelumnya, makhluk laut dalam yang jarang terlihat tiba-tiba muncul di dekat permukaan pantai. Kini, di daratan, salah satu fenomena cuaca paling destruktif justru menghantam komunitas manusia, meninggalkan kehancuran dalam waktu singkat. Bagi sebagian pengamat, pertanyaan mulai muncul secara perlahan. Apakah semua ini hanyalah rangkaian kejadian alam yang berdiri sendiri, masing-masing dengan penjelasan ilmiahnya? Atau mungkinkah ada keterkaitan yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami manusia? Dalam banyak pemahaman simbolik, laut dan daratan sering dianggap sebagai dua elemen besar yang mewakili keseimbangan alam. Ketika keduanya sama-sama menunjukkan gejolak dalam waktu yang hampir bersamaan, sebagian orang melihatnya sebagai pengingat bahwa manusia tidak sepenuhnya memegang kendali atas dunia yang dihuni. Tentu saja, tidak ada ajaran yang mendorong manusia untuk hidup dalam ketakutan setiap kali terjadi badai atau fenomena alam. Namun, sepanjang sejarah, peristiwa-peristiwa seperti ini kerap menjadi momen refleksi, saat di mana manusia diajak untuk berhenti sejenak dan memikirkan arah hidup, pilihan, dan masa depan yang sedang dibangun. Dan ketika gangguan dari laut dan daratan tampak terjadi hampir bersamaan, sebagian orang mulai bertanya, apakah ini sekadar kebetulan atau cara alam berbicara dengan caranya sendiri?
Belum sempat pertanyaan itu terjawab, peristiwa lain kembali terjadi, kali ini datang dari arah yang berbeda. Langit di beberapa lokasi yang berbeda, orang-orang melaporkan mendengar suara aneh yang tiba-tiba menggema dari atas. Suara itu tidak seperti gemuruh biasa. Ia terdengar panjang, dalam, dan beresonansi, mirip seperti bunyi trompet logam atau klakson raksasa yang bergema dari balik awan. Tidak ada sumber yang terlihat, namun suaranya cukup jelas untuk membuat banyak orang menghentikan aktivitas mereka. Orang-orang menoleh ke atas, mencoba mencari asalnya. Beberapa hanya berdiri diam, sementara yang lain mulai merekam dengan ponsel mereka. Sejumlah saksi bahkan mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa di celah awan. Ada yang mengatakan mereka melihat siluet yang menyerupai penunggang kuda. Ada pula yang mengklaim melihat sosok seperti figur yang mengangkat trompet ke arah mulutnya, seolah-olah sedang meniup sebuah peringatan. Apakah itu ilusi cahaya, permainan awan, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun yang paling membekas bagi banyak orang bukan hanya suara itu sendiri, melainkan suasana yang menyertainya. Angin terasa tiba-tiba mereda, kebisingan kota perlahan menghilang, dan di tengah semua itu muncul keheningan yang terasa berat, seolah-olah udara di sekitar mereka sedang menahan napas. Beberapa orang menggambarkannya sebagai momen yang tidak biasa, seperti dunia berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Fenomena itu hanya berlangsung beberapa saat, lalu suara tersebut perlahan memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun bagi mereka yang sempat mendengarnya, pengalaman itu tidak mudah dilupakan, bukan hanya karena bunyinya yang tidak biasa, tetapi juga karena perasaan aneh yang tertinggal setelahnya. Dalam banyak bagian Alkitab, suara trompet memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Ia sering dikaitkan dengan peringatan, panggilan untuk bangkit, atau momen ketika manusia diminta untuk lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dalam kitab Wahyu, bunyi trompet digambarkan muncul sebelum perubahan besar terjadi di dunia. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa perjalanan sejarah tidak pernah sepenuhnya acak. Di sisi lain, dari sudut pandang ilmiah, fenomena suara misterius dari langit juga pernah dilaporkan di berbagai belahan dunia dan dikenal sebagai skyquake. Fenomena ini digambarkan sebagai suara keras yang menyerupai dentuman atau bunyi seperti trompet yang datang dari langit tanpa sumber yang jelas dan seringkali tidak dapat dijelaskan secara pasti. Namun, terlepas dari apakah suara itu dapat dijelaskan secara ilmiah atau tidak, bagi banyak orang, hal yang paling penting bukanlah asal-usulnya, melainkan dampaknya terhadap cara berpikir manusia. Melihat kondisi dunia saat ini, perubahan memang terasa semakin cepat. Konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai wilayah. Ketegangan antar negara meningkat, sementara teknologi dan kekuatan militer berkembang jauh melampaui generasi sebelumnya. Di saat yang sama, banyak orang merasa bahwa perubahan tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang dulu dianggap sebagai dasar kehidupan, seperti kejujuran, rasa hormat dan kepedulian, mulai dipertanyakan. Perpecahan, kemarahan, dan kurangnya empati tampak semakin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak ajaran Alkitab, kondisi seperti ini digambarkan sebagai tanda bahwa bukan hanya alam yang mengalami gejolak, tetapi juga hati manusia. Namun, penting untuk dipahami bahwa peringatan dalam kitab suci bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk merenung, mengevaluasi diri, dan mempertanyakan arah hidup yang sedang dijalani. Mungkin saja suara-suara aneh di langit hanyalah fenomena alam yang jarang terjadi. Mungkin juga ada penjelasan ilmiah yang belum sepenuhnya kita pahami. Tetapi terkadang, hal yang paling penting bukanlah mencari jawaban langsung, melainkan memahami dampak dari pertanyaan itu sendiri. Karena dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan aktivitas tanpa henti, manusia jarang benar-benar berhenti untuk mendengarkan. Dan jika ada momen ketika langit seolah berbicara dan membuat orang mendongak, mungkin pertanyaan yang lebih dalam bukan hanya dari mana suara itu berasal, melainkan apakah manusia sedang berada di titik di mana ia perlu terbangun sebelum perubahan yang lebih besar benar-benar terjadi. Dalam menghadapi semua ini, wajar jika seseorang merasa cemas. Namun sepanjang sejarah, Alkitab terus mengingatkan bahwa tanda-tanda di alam maupun gejolak dalam masyarakat bukan semata-mata untuk menakuti, melainkan untuk menyadarkan. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah kisah Nuh. Pada masa itu,
Dunia digambarkan dipenuhi dengan kekerasan, keserakahan, dan hilangnya nilai moral. Namun di tengah kondisi tersebut, Nuh memilih jalan yang berbeda. Ia tetap hidup dengan integritas, mendengarkan Tuhan, dan mempersiapkan masa depan meskipun banyak orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Kisah itu menunjukkan bahwa di setiap zaman, manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang sama, mengikuti arus mayoritas atau berdiri teguh pada apa yang benar. Kisah lain datang dari kota Nineveh. Kota itu dikenal karena kejahatan dan ketidakadilannya. Namun ketika peringatan disampaikan melalui Nabi Yunus, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penduduknya tidak mengabaikan pesan tersebut. Mereka berhenti, merenung, dan memilih untuk berubah. Cerita itu menjadi bukti bahwa bahkan ketika sebuah masyarakat telah berjalan jauh ke arah yang salah, perubahan masih mungkin terjadi selama ada kemauan untuk mendengar dan merendahkan diri. Pesan-pesan ini tetap relevan hingga hari ini. Di tengah dunia modern yang dipenuhi konflik, perpecahan, dan ketidakpastian, banyak orang merasa bahwa kedamaian semakin sulit ditemukan. Kemajuan teknologi memang membuat manusia lebih kuat, tetapi juga membuat dampak dari setiap keputusan menjadi jauh lebih besar. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi manusia bukan hanya bencana alam atau perubahan lingkungan, melainkan ketika nilai-nilai dasar seperti kasih, kejujuran, dan rasa hormat mulai ditinggalkan. Ketika nilai-nilai tersebut tergantikan oleh keserakahan, kesombongan, dan kebencian, masyarakat bisa dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa inti kehidupan bukanlah kekuasaan atau kekayaan, melainkan kasih dan pengampunan. Ia menekankan pentingnya mengasihi sesama dan mencari perdamaian, bahkan di tengah perbedaan. Ajaran itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar dijalankan, dampaknya bisa sangat besar. Karena pada akhirnya, setiap individu memiliki pengaruh sekecil apapun terhadap dunia di sekitarnya. Tindakan baik, keputusan yang jujur, atau kata-kata yang memberi harapan dapat menciptakan perubahan yang perlahan namun nyata. Dan ketika semakin banyak orang memilih jalan itu, perubahan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Mungkin inilah pesan yang paling dalam. Bahwa tanda-tanda di dunia bukan selalu tentang akhir, melainkan tentang kesempatan. Kesempatan untuk bangun, kesempatan untuk berubah, dan kesempatan untuk hidup dengan cara yang lebih baik.